Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin membacakan biodata diri saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizali Nur. Tempat tanggal lahir saya Muara Uya 24 Maret 2001. NPM 2022070436. Agama yang dianut saya Islam, semester atau lokal 3B reguler. Alamat rumah saya Jalan Pasar Muara Uya, RT 9, nomor 6, Kecamatan Muara Uya. Status saya belum menikah atau single. Cita-cita saya pengusaha sukses. Nomor WA atau nomor pribadi saya 08 12 24 59 8237. Sosial media saya atau Instagram Ahmad Rizali NR. Email saya ijalhajacuy@gmail.com. Tambahan dari biodata diri saya seperti hobi dan makanan kesukaan. Hobi saya adalah bermain futsal. Makanan favorit saya atau yang saya suka nasi goreng. Ya, itu saja dari perkenalan diri atau biodata diri saya. Lanjut ke pembacaan 500 kata tentang komputer. 500 kata tentang komputer yang saya pahami. Komputer yang saya pahami adalah sebuah alat yang kini sudah banyak orang tahu. Komputer sekarang menjadi komponen penting bagi para pekerja kantoran yang notabene-nya bekerja melalui perangkat elektronik. Dengan adanya komputer, pekerjaan mereka terasa lebih ringan karena komputer juga memiliki keunggulan khusus dari pada alat elektronik lainnya seperti HP, laptop, tablet, dan lain-lain. Karena komputer sendiri memiliki komponen yang jauh lebih unggul daripada elektronik yang tadi. Walaupun sekarang HP sudah berkembang pesat, namun tidak bisa dipungkiri mengerjakan sesuatu selalu melalui komputer. Itu juga memudahkan pekerjaan. Komputer juga memiliki komponen yang durable-nya sangat panjang. Dengan durable yang sangat panjang, tentu akan lebih mengherankan pengeluaran kita terhadap barang elektronik yang akan lebih sedikit. Kenapa komputer bisa sangat awet? Kenapa durable komputer bisa sangat awet? Dikarenakan dalam komponen PC terdapat suatu software yang saling berkaitan untuk menciptakan keseimbangan dalam suatu pekerjaan atau bekerjanya mesin PC tersebut, sehingga komputer kuat dipakai lebih lama daripada alat elektronik lainnya. Misalnya komponen PC yang membantu tahannya komputer dipakai dengan waktu jangka panjang adalah karena PC memiliki salah satu komponen yang namanya heatsink fan atau pendingin PC, atau juga bisa disebut dengan kipas PC. Nah, gunanya heatsink PC ini tadi adalah membantu mengurangi suhu panas dalam mesin PC yang digunakan secara lama, sehingga tidak terjadi yang namanya overheating yang sudah merusak komponen lainnya yang ada dalam mesin PC tersebut. Nah, dengan salah satu komponen itulah PC bisa digunakan secara lama. Durable-nya yang panjang atau jangka panjang.
komputer juga membuat dari segi pendidikan berkembang, karena dari sekarang saja ulangan hampir setiap hari. Setiap tahapan sekolah sudah menggunakan yang namanya komputer. Terutama ujian nasional atau UN atau disingkat UN. Komputer dapat meminimalisir peluang untuk murid bertindak curang dalam ulangan dikarenakan ada software yang diatur sedemikian rupa sehingga murid tidak bisa menyontek dikarenakan soal yang kadang berbeda. Dan komputer secara otomatis akan mengkalkulasikan beberapa jawaban kita yang benar dan salah. Lalu akan muncul hasil dari nilai ulangan kita apabila telah selesai mengerjakan ujian tersebut. Namun di balik komputer yang mempunyai banyak keunggulan, ini masih ada saja celah kekurangan dari komputer. Ini diantaranya adalah kita tidak bisa menggunakannya apabila kita tidak ada sambungan data atau jaringan seperti WiFi yang memadai. Kalau dua ini tidak bisa disambungkan, maka tentu komputer tidak akan bekerja dengan semestinya. Sekarang banyak bermunculan PC-PC yang mempunyai spek yang luar biasa. Banyak komponen yang sudah sangat bagus. Untuk zaman sekarang bahkan berlebihan. Kita ambil saja contoh PC keluaran brand ternama, yaitu Asus ROG. Yang namanya brand sudah terkenal dengan kehebatannya, dengan chipset yang luar biasa bagus. Kebanyakan mereka memproduksi PC, HP, atau laptop yang lebih mengarah ketahanan dalam bermain game, yang menampilkan kualitas yang sangat bagus. Tetapi mereka juga mengedepankan tentang hal lainnya seperti RAM yang besar dan berbagai hal lainnya yang membuat PC itu mempunyai performa yang lebih bagus, hasil dari rakitan kita sendiri, dengan cara ya tentu memilih komponen yang sangat bagus di setiap sektornya dan sebisa mungkin sesuai dengan kebutuhan kita yang kita inginkan. Cukup banyak developer yang membuat chipset PC yang bagus, tidak hanya Asus. Ada banyak lagi brand-brand lainnya seperti Samsung, Lenovo, Apple, dan lain-lainnya. Komputer berkembang cukup bagus akhir-akhir ini. Sekarang dan memiliki beberapa harga yang terjangkau. Tentunya bisa dibeli di kalangan masyarakat biasa. Dengan keunggulannya, PC sekarang tentu berpengaruh di berbagai sektor seperti pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.
Dengan PC juga banyak mempermudahkan pekerjaan, apalagi sekarang orang kebanyakan bekerja melalui work from home. Work from home yang mana harus memiliki suatu alat yang memadai untuk melakukan work from home tersebut. Sebagai salah satu jawaban adalah salah satu jawaban adalah dengan kita mempunyai PC. Karena kalau kita mempunyai yang bagus maka semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan mudah. Itulah 500 kata tentang komputer yang saya pahami. Ada beberapa tambahan yang ingin saya tambahkan tentang komputer dari pemahaman saya yang tidak ada di dalam karangan 500 kata yang saya buat. Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melalui tugas tertentu. Sistem komputer juga adalah suatu jaringan elektronik, perangkat lunak atau perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data tersebut menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer sekelompok rekayasa terapan yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi. Program-program penggunaan bersama perangkat keras dengan tujuan membawa informasi secara cepat, tepat dari sisi pengiriman transmitter menuju ke sisi penerima receiver. Di dalam komputer juga ada yang namanya server. Server adalah sebuah komputer yang menyajikan informasi ke komputer lain dengan di jaringan. Misalnya setiap kamu menggunakan internet, kamu melihat sesuatu yang tersimpan di server. Banyak pebisnis yang menggunakan server file lokal untuk menyimpan berbagi file secara internal. Dalam komputer juga ada yang namanya data input. Data input fungsinya ini yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas keyboard dan mouse dari komputer lainnya atau peralatan lainnya. Penyimpanan data juga ada di dalam sebuah komputer. Fungsinya adalah data storage adalah sebagai tempat menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda tergantung bagaimana informasi akan digunakan. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan digunakan kembali. Untuk menemukan data yang akan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. Data processing. Komputer digunakan untuk pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa
suatu informasi. Data yang diulah umumnya data berupa dokumen, teks, suara, kata objek, video, gambar, dan grafik. Itulah beberapa komponen komputer. Di luar dari pengetahuan saya 500 kata. Lanjut, komputer sekarang juga bisa digunakan untuk sebuah bisnis, yaitu seperti berbisnis untuk mendapatkan manfaat komputer. Ini kamu bisa melakukan dengan membuka rental komputer, warnet, kursus komputer, video editing, percetakan, atau programmer, dan lain-lain sebagainya. Mengikuti perkembangan zaman sekarang seperti saat ini, bisa dilihat juga perkembangan usaha bisnis seperti jual beli online, yang dimana juga menggunakan sebuah yang namanya komputer. Komputer juga memiliki beberapa jenis seperti jenis komputer portable, jenis komputer desktop, jenis komputer laptop, jenis komputer tower, jenis komputer notebook, jenis komputer handbook, jenis komputer laptop. Itulah beberapa jenis dari komputer yang saya pahami atau yang saya ketahui. Nah, itulah dari pembacaan hari ini tentang 500 kata komputer dan pengenalan diri saya atau pembacaan dari biodata diri saya. Kalau ada kesalahan atau kehilapan, mohon dimaklumi atau dimaafkan. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.